tentunya juga, banyak sekali di antara, teman-teman yang juga mencari pekerjaan gitu ya, atau mungkin mencari penghidupan yang lebih baik, ngomong, "In this economy, Mhm. how?" Gitu ya. Dan most of them tentunya juga berada dari, kategori kelas menengah gitu. Padahal sebetulnya ada sih, aduh gigit jari ya, Iya gigit bener. jari nih ya, kelas menengah juga padahal sebetulnya juga dari pemerintah sih katanya sudah banyak memberikan sihir. Insentif, Oh bukan, salah, kirain sihir. insentif gitu ya. Insentif Cuma atau seberapa stimulus. Efektif efektifkah ya. ini untuk bisa menggenjot daya beli, para kelas menengah ngehe ini? Kita berdiskusi kembali dengan Kok ekonom ngehe? lainnya. Ada Pak Tauhid Ahmad yang sudah bersedia hadir Detik Sore kali ini. Selamat sore Pak Tauhid. Selamat sore, apa kabar, Kabar Mas? Baik baik Pak sekali Tauhid. Pak Pak Tauhid sehat Tauhid. ya? Sehat, Mas. Sehat ya Pak, Lagi tadi di mana? Background-nya putih iya banget lagi. nih Pak. Gimana? Kebetulan lagi ya kebetulan background kantornya itu belakangnya di cahaya matahari, jadi susah juga cari Oh. posisinya gitu ya. Aman kok Pak, Betul, tapi betul. Lagi. tidak menghalangi sinar dari Pak Tauhid yang juga hari ini cukup segar kelihatannya ya. Bukan di situ Soalnya Pak. saya kira background-nya putih, mau foto ini, paspor, foto visa. Jangan-jangan mau ke Mau luar kabur negeri dulu. juga, Iya. iya loh. Tadi kata Pak Tajudin kabur dulu aja kalau emang di sini agak sulit untuk menemukan pekerjaannya. Tapi Pak Tauhid saya pengen nanya nih dari Pak Tauhid, kita kan beberapa kali berdiskusi sebenarnya soal perlambatan ekonomi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dan sekarang kan nambah lagi nih data-data yang lainnya gitu Pak. Ya, Kemarin deflasi diumumkan sama BPS, kemudian juga ada UMKM yang teriak soal anjloknya omset iya mereka. betul. Dan berbagai macam angka indikator ekonomi lainnya termasuk angka pengangguran. Pak Tauhid melihat saat ini apakah sudah mulai ada perbaikan atau justru wah ini alarmnya makin harus Benderang dipantau guys lagi gitu. gitu. Ya, kalau kita lihat kan baru saja pemerintah ya mengumumkan begitu ya. Mungkin 2 minggu lalu ya, ketika pertumbuhan ekonomi diumumkan kita tidak happy nih ya situasinya di kuartal pertama 2025, di mana pertumbuhan kita hanya sebesar 4,87, artinya lebih rendah pada periode yang sama tahun lalu yang waktu itu mencapai 5,03 gitu ya. Situasinya kan sama, artinya ya belum happy lah, apalagi ini lebih rendah dari kuartal keempat 2024 yang jauh lebih tinggi begitu ya. Nah, problemnya adalah soal daya beli ini tadi disinggung ya. Kalau kita lihat daya beli, data-data juga menunjukkan ada sedikit penurunan dibandingkan kuartal yang lalu. Kita kemarin sempat tembus di atas 4,9, sekarang 4,89. Which is ini yang memang punya problem begitu. Indikatornya ya sederhana, kalau kita lihat daya beli memang berkaitan dengan misalnya saja pembelian kendaraan roda 2 itu sampai bulan April ini masih -3 ya. Jadi pertumbuhannya year on year-nya masih relatif rendah begitu ya. Jadi kemudian yang kedua misalnya real sales index juga negatif -2,2 di bulan April ini begitu. Bahkan kalau kita lihat purchaser manager index ya, terutama untuk melihat bagaimana industri kita itu juga turun 46,7 di bawah standarnya 50. Itu menunjukkan beberapa indikator agak sedikit melemah meskipun mungkin ya konsumen sudah merasa lebih baik, tapi dengan indeks konsumen 121,7 tapi masih di bawah rata-rata yang biasanya ditembus di atas 125 atau 26. Jadi ini menunjukkan ya pelemahan itu masih berlanjut hingga saat ini begitu. Nah, ini yang kemudian tercermin dari deflasi kita yang baru saja diumumkan ya 0,37. Ini menunjukkan memang dua hal, ada sedikit masalah di daya beli, terutama kalau kelompok bawah dan menengah. Yang kedua juga beberapa komponen harga-harga pokok juga sebenarnya mengalami penurunan.
seperti komponen sayur mayur, kemudian komponen pangan beras juga relatif turun di bulan April ya, yang dilihat pada di bulan Mei ya, dilihat pada awal Juni ini. Jadi dua-duanya terjadi. Nah, yang kedua kita melihat memang pemerintah berusaha ya membuat bagaimana ekonomi tumbuh, terutama daya beli. Ada 5 program yang kemarin sempat dilihat gitu ya, mulai katakanlah BLT ya itu akan diberikan kembali begitu. Kemudian juga berkaitan dengan lumayan ya 300 sampai 600 ribu itu sangat membantu selama 3 bulan. Kemudian subsidi BBM ini diteruskan begitu, termasuk juga insentif juga ini termasuk untuk penundaan pembayaran cicilan itu juga diteruskan. Nah, cuma yang baru ya di antara sebelumnya adalah berkaitan dengan program padat karya. Nah, ini yang baru dibandingkan program-program sebelumnya begitu. Namun sayang nih kita ini yang kelompok katakanlah kelompok kecil menengah ini diskon listriknya nggak ditunda, nggak jadi gitu ya. Padahal tuh kan ada kelas menengah itu paling banyak menikmati justru di listrik ya, ketimbang katakanlah BLT, UMKM, gitu. Kelas menengah tuh justru banyak di situ ya. Saya kira ini yang saya kira diperlukan karena penerima dari misalnya diskon listrik itu kan kelompok R1. Kelompok R1 itu kelompok rumah tangga sederhana di bawah 2.200 ya, 2.200 dan jumlahnya tuh paling banyak 90% dari rumah tangga, sekitar 112 juta begitu. Karena yang kelompok miskinnya mungkin hanya 10 juta, katakanlah 27 juta jiwa ya, keluarga mungkin sekitar 10 jutaan. Nah, sisanya nih kelompok menengah ini yang seharusnya ya kalau dapat diskon listrik agak lumayan endang lah. Saya kira ini pandangan saya bagaimana ya pemerintah berusaha untuk membangkitkan ekonomi yang agak sedikit melemah dalam situasi ya tentu saja 2 faktor, domestik sendiri tapi juga global. Di global ini kelihatan di bulan April juga mulai kelihatan bahwa surplus neraca dagang ini anjlok ya, yang biasanya 3 sampai 4 miliar dolar kali ini nih sekitar mungkin 0,5 atau sekitar itu ya miliar US dollar di bulan April ini anjlok. Ini sebabnya 2. Pertama memang ada growth ekspornya tidak nendang, bahkan turun di beberapa, tapi impornya tinggi ya, 20% growth-nya di bulan April. Jadi udah mulai kerasa ini dampak dari Trump begitu, terutama para produsen-produsen dari Cina mulai gencar memasarkan produknya karena mereka takut kalau produknya di Amerika ditolak, mereka banyak ke negara termasuk ke kita begitu ya. Betul. Saya kira situasi pandangannya terakhir seperti itu. Apa sih sebetulnya Pak selama efek jangka panjangnya kalau misalnya ternyata stimulus-stimulus yang diberikan sama pemerintah ini dinilai belum efektif atau mungkin juga belum cukup memberikan gebrakan gitu untuk kondisi ekonomi saat ini? Ya, saya kira kalau misalnya belum nendang tentu saja potensi efek kurang baiknya tentu saja kita tidak bisa menyerap lapangan pekerjaan jauh lebih banyak begitu ya. Jadi kalau ada angkatan kerja baru 3 sampai 3,5 juta ya, dengan pertumbuhan ekonomi yang agak lambat tentu saja penyerapan lapangan kerjanya jauh lebih sedikit begitu ya. Yang kedua adalah kondisi ini juga memberikan peluang kalau nanti para pelaku usaha bisnis itu terpaksa harus melakukan efisiensi produksi. Situasi ini akan mengakibatkan PHK akan tambah banyak begitu ya. Ini yang saya kira skenario terburuk gitu ya. Saya kira ini yang saya kira perlu diantisipasi 2 hal ini, terutama dari stimulus-stimulus yang diberikan gitu. Saya kira perlu ada stimulus tambahan terutama bagi industri-industri yang terkena dampak ya.
termasuk kelas menengah tadi juga diberikan program, termasuk tadi bagi yang PHK ini bukan hanya Satgas, tapi mereka mau diapain begitu ya, sudah ada datanya, informasinya paling enggak di triwulan pertama sudah ada 24.000 ya orang yang kena PHK. Ini kan harus ada win-win solution bagi mereka agar mereka bisa bekerja lagi. Dan apa namanya, kalau dilihat dari sejumlah indikator sepertinya dan juga berbagai macam faktor yang terjadi saat ini baik di global maupun dalam negeri, agak sulit untuk kita bisa langsung bangkit gitu Pak dengan stimulus ini. Apakah dan orang-orang juga ada pendapat kan bahwa badainya tuh belum datang sekarang sebenarnya. Ada badai yang lebih besar yang akan datang nanti di depan, nanti nggak tahu apakah ketika nanti tarif resiprocalnya ini sudah keluar, sudah ditetapkan lagi. Jadi gimana Pak? Perlukah pemerintah memberikan kelonggaran sedikit atau banyak soal pengetatan anggaran yang saat ini dilakukan? So-called efisiensi ini ya. Ya, ya saya kira begini ya, dengan situasi ini memang ya harus ada yang stimulus yang lebih besar ya, yang lebih besar ya. Nah ini yang 5 ataupun nanti tambahan, ini kita belum tahu anggarannya berapa begitu ya. Kalau anggarannya kecil, ya tentu saja dampaknya mungkin relatif lebih kecil. Kita berharap dari anggaran yang 5 ini agak signifikan, misalnya totali di atas 100 atau 150 triliun. Itu akan sangat lumayan membantu ya masyarakat. Tapi kalau kecil nilainya ya daya dorongnya juga lebih kecil ya. Mudah-mudahan nanti diumumkan begitu ya berapa besar program stimulus ini ya. Kalau besar mudah-mudahan membantulah gitu ya. Tetapi memang ini tidak serta-merta walaupun anggaran yang kita siapkan ya, tidak serta-merta langsung ekonomi kita kembali normal di atas 5% ya. Karena ada faktor global yang kelihatannya tidak mudah gitu ya, karena prediksinya ekonomi dunia turun, ya ini akan membuat putaran terhadap mitra dagang kita juga turun sehingga ekspor kita negara luar relatif terhambat. Dan ini betul tadi Mas Yasa ya, bahwa ini bukan 1 triwulan, bisa sampai katakanlah kalau kita time frame-nya bisa sampai tahun depan begitu, karena mengembalikan situasi tarif baru tidak mudah penyesuaiannya gitu. Ada yang kena tarif dalam ya, seperti China kemungkinan agak dalam begitu, kita berada pada level middle. Tapi negara-negara ini juga ada yang middle dan dalam, ini pengaruh kita besar gitu ya. Karena itu memang salah satunya adalah betul ada kelonggaran begitu ya dari segi fiscal policy, termasuk apakah efisiensi ini diteruskan atau tidak ya. Nah saya kira memang dengan situasi gini mungkin perlu kelonggaran ya. Efisiensi sudahlah di tahap pertama kemarin sudah dilakukan, saatnya sekarang realokasi pada kebutuhan-kebutuhan yang mendorong katakanlah ekonomi bisa berkembang gitu. Misalnya tadi katakanlah kita tahu di kuartal pertama ini banyak sektor-sektor yang kemudian katakanlah terdistorsi ya. Nah ini bisa dikembangkan lagi, misalnya akomodasi, makan, minum, hotel dan sebagainya. Jadi bisa ditambah. Memang ada bisa peluang katakanlah defisitnya itu agak dilonggarkan. Kalau kita lihat pelonggarannya mungkin sekitar 0,1 atau 0,2% GDP begitu ya, karena untuk meredam dampak global gitu. Di banyak negara itu juga sedang dipikirkan untuk membantu terutama industri-industri nih yang kena dari dampak global gitu kan. Mereka perlu fasilitasi, mereka perlu membayar utang atau tidak cepat-cepat merumahkan karyawan, macam-macam dibutuhkan ya, termasuk menunda kewajiban mereka membayar pajak dan sebagainya. Itu kan sangat membantu para pelaku usaha yang terkena dampak global ya. Tapi memang lagi-lagi domestik dengan anggaran pemerintah ya sangat dibutuhkan gitu Mas. Jadi Pak Tauhid ngelihat sejumlah insentif yang sedang disiapkan sama pemerintah saat ini
rasa-rasanya kita butuh tambahan lagi untuk kelas menengah gitu Pak ya, supaya nggak makin banyak juga kelas menengah yang turun kelas gitu ya daya belinya. Ya, saya kira betul ya, listrik kan kelas menengah ya. Kemudian terutama untuk beberapa program misalnya untuk subsidi upah sebenarnya itu banyak kena di kelas menengah. Sepanjang tadi batas atasnya mungkin bisa ditambah ya, kalau kita lihat kan nggak cuma 3,5 juta kan kelas bawah ya, tapi kalau misalnya batas atasnya 5 juta mungkin bisa kelas menengah kena gitu, walaupun mungkin nilainya sama, bantuannya 300 sampai 600 ribu, tapi efeknya ke kelas menengah ya itu saya kira akan sangat terasa begitu ya. Termasuk tadi yang kaitannya dengan industri-industri yang kena dampak global itu rata-rata pelaku atau pekerjanya kan di kelas menengah ya, ketimbang di kelas bawah, karena mereka sudah kena di UMR atau UMP masing-masing provinsi gitu. Ada ciri atau indikator tertentu nggak ketika ekonomi kita mulai memulih itu akan seperti apa gitu Pak Tauhid? Ya, biasanya sederhananya kalau ekonomi atau kantong kita tebal itu biasanya belanjanya agak banyak gitu ya. Jadi ke mallnya rame, retailnya tumbuh positif. Biasanya dua indikator ya. Yang pertama adalah indikatornya adalah roda 2 tumbuh positif, nih orang beli motor. Yang kedua semennya mulai pembelian semen ya untuk bangun rumah dan sebagainya mulai meningkat gitu. Jadi liatin mall ya, liatin dealer motor. Ketiga ini di toko bangunan ya, toko bangunan. Jadi nggak bisa dilihat dari jumlah penonton konser Pak ya, atau yang nonton film gitu ya? Bisa, kalau itu udah atas. Ya, jumlahnya kan nggak signifikan begitu ya. Iya. To conclude this conversation Pak Tauhid, jadi sampai akhir tahun mungkin nggak kita bisa capai di atas 5% pertumbuhan ekonomi Pak? Rasanya kalau kita lihat rasanya cukup berat ya kita lakukan, tapi kita tetap optimis ya dengan apa yang dilakukan pemerintah, dengan catatan tadi insentif tambahan stimulusnya ini harus diperbesar, diperluas, dan perlu ada gebrakan baru gitu ya. Jadi kalau misalnya anggaran-anggaran yang belum dipakai dibagikan buat stimulus, termasuk misalnya untuk infrastruktur, ya mudah-mudahan itu akan jauh lebih baik ya, karena penguatan domestik itu sangat diperlukan ketika situasi global itu lagi kurang menentu atau penuh ketidakpastian begitu. Atau mungkin memang pemerintah sedang menyiapkan jurus terakhirnya lewat Danantara dan Koperasi Desa Merah Putih. Ya mudah-mudahan itu bisa terrealisir ya, walaupun ini butuh proses waktu ya. Karena nggak mungkin Danantara langsung action, mereka mau kan lagi proses inbreak kemarin selesai, sekarang masuk investasi ya baru hitung-hitung lah begitu. Jadi belum bisa cepat. Koperasi Merah Putih kan juga baru setting kelembagaan ya, sampai 80 baru mulai jalan Oktober katanya. Baru mulai begitu ya. Jadi mungkin baru tahun depan kita bisa melihat keduanya begitu. Baiklah. Terima kasih banyak Pak Tauhid, hari ini udah sharing banyak juga sama kita. Mudah-mudahan juga tidak berlarut-larut ya apa yang terjadi juga sama ekonomi Indonesia juga, biar makin semangat bangkit bekerja. lagi. Iya, semangat bekerja, semangat belanja. Semangat belanja lagi, betul. Terima kasih Pak Tauhid. Selamat sore. Kembali, sehat selalu Pak. Selamat sore.